MTS Miftahul Ulum adalah salah satu lembaga tertua di kawasan Kalitengah. Berdiri pada tahun 1988 Masehi yang dipelopori oleh Dr. Andes Muntaha Soleh. Selama 20 tahun, MTS Miftahul Ulum mengalami 4 kali pergantian kepala sekolah. Yang pertama dikepalai oleh Dr. Andes Muntaha Soleh. Kedua, Muhammad Syu'aib BA. Ketiga, Muhammad Yusuf SPD. Dan sekarang dilanjutkan oleh Khairul Anam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih bisa berdialog, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, serta mudah-mudahan sholawat serta salam tetap berada pada pangkuan Nabi Allah Muhammad SAW. Saudara sekalian, perlu dipahami bersama bahwa lembaga kita Sanawiyah Miftahul Ulum ini ke depan memiliki beberapa hal yang ingin digapai yang tidak lepas dari visi misi lembaga itu sendiri. Oleh founding father kita, bahwa Sanawiyah kita memiliki sebuah misi yang sangat strategis yang harus dikembangkan oleh generasinya. Yang pertama adalah populis, islamis, dan berdaya saing. Hal ini dikandung maksud bahwa Sanawiyah ini ke depan harus memiliki popularitas, tetapi meskipun bukan semata-mata popularitas yang dikedepankan, yang terpenting adalah lembaga ini benar-benar membawa misi Islam dan mampu berdaya saing di era global ini. Nah, dengan begitu, yang paling diharapkan dalam perkembangan Sanawiyah ini ke depan adalah bagaimana menjadikan Sanawiyah ini menjadi sebuah lembaga Islam yang comfortable, sebuah lembaga yang nyaman bagi anak-anak didik kita untuk ke depan, bagaimana mereka mencari ilmu di Sanawiyah ini merasa nyaman, tenang, dan berhasil sebagaimana garis dan program yang direncanakan bersama. Beberapa hal yang perlu disikapi dalam pemberdayaan Sanawiyah ini sebagaimana tujuan dan visi misi Sanawiyah, bahwa anak-anak Sanawiyah setelah lulus ini, karena yang misi yang utama adalah islamis dan berdaya saing, maka ada 2 gerakan yang diupayakan di Sanawiyah ini, yaitu gerakan akademis dan gerakan non akademis. Yang secara akademis kita tidak hanya semata-mata bagaimana meningkatkan perolehan 6 nilai ujian nasional, tetapi bagaimana merancang bangun kepribadian anak-anak di lembaga ini sehingga menjadi anak yang betul-betul soleh-solehah dan bisa dijadikan sebagai ikon di lembaga Sanawiyah ini, bahwa alumni Sanawiyah memang benar-benar alumni yang patut diberdayakan dan dijadikan sebuah top figure di levelnya masing-masing. Yang di level desa barangkali bisa dijadikan top figure di desa, yang sampai pada pejabat pun nanti menjadi pejabat yang benar-benar menjadi leader yang bisa dipertanggungjawabkan, leader yang amanah. Tapi yang terpenting dalam upaya ini adalah bagaimana secara formal lembaga ini bisa menjadi lembaga yang comfortable, yang nyaman, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan bisa bermanfaat. Demikian sekilas profil yang bisa disajikan. Sementara untuk dokumen-dokumen yang lain tentang bagaimana keadaan guru dan sebagainya bisa dilihat di papan visualisasi. Yang jelas sudah lebih dari 80% guru-guru kita di Sanawiyah sudah sesuai dengan ijazahnya masing-masing, sudah backgroundnya masing-masing sudah sesuai. Bahkan sudah ada 9 guru yang lulus sertifikasi dengan nilai yang kamlut, nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggugah semua pihak untuk
turut serta mengayu bagio dan mendukung bagaimana ketata laksanaan dan keterlaksanaan lembaga sanawiyah ini sehingga menjadi lembaga yang bonafit, lembaga yang kompatibel dan disukai oleh semua pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengemban tugas-tugasnya, kepala sekolah selalu dibantu oleh wakil yang sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Untuk mengoptimalkan pelayanan siswa di MTS Miftahul Ulum, tersedia tenaga administrasi dan pendidik yang terampil dan profesional. Proses belajar mengajar di samping dilaksanakan di dalam kelas, juga dilaksanakan di luar kelas. Ini semua bertujuan agar siswa dapat memahami bahwa lingkungan dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan yang positif. Mensana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Berangkat dari itulah, pendidikan olahraga juga diajarkan di madrasah ini. Sebagai perwujudan inovasi dan mengikuti era global di MTS Miftahul Ulum, maka setiap siswa-siswi dapat menikmati fasilitas komputer dengan ruang yang sejuk dan juga dilengkapi LCD. Di samping fasilitas yang telah kita lihat bersama, dalam pembelajaran di MTS Miftahul Ulum, maka tidak ketinggalan pula kantin siswa agar mereka tidak sulit dalam mencari kebutuhan hidupnya, utamanya pada pagi dan siang hari. Sebagai bekal bela diri sekarang dan masa-masa yang akan datang, maka pendidikan bela diri diberikan dalam bentuk ekstrakurikuler. Tiada hari tanpa alunan sholawat. Alunan sholawat tiada hentinya menggema di madrasah ini, sehingga menciptakan suasana yang damai seakan selalu tersiram air hujan. Alumni MTS Miftahul Ulum sudah menyebar di seluruh Nusantara, khususnya di lingkungan madrasah itu sendiri. Jadi, jangan ragu dan bimbang untuk menimba ilmu di MTS Miftahul Ulum, karena setiap harinya akan terdengar doa para guru yang dapat menyejukkan dan meresap selalu di dalam kolbu kita. Akhirnya, semoga sukses dan selamat dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin.